Seberapa lama sih Pak BMKG sendiri nih memprediksi cuaca panas yang akan berlangsung ini Pak? Ya, kemarin cuaca panas itu memang sesuai dengan munculnya sampai dengan punahnya dari tropical cyclone sendiri itu. Oke. Kebiasaannya dari historisnya itu tropical cyclone itu masa hidupnya itu 1 sampai 10 hari. 1 sampai 10 hari. 10 hari Oke. aja. Habis itu punah dan sudah kembali lagi Kembali normal lagi. cuacanya seperti itu. Oke, berarti memang paling lama 10 hari atau bisa kemungkinan lebih Pak? Paling lama. Paling lama ya? Selama ini paling lama 10 hari Oke. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Selalu jaga kesehatan, apalagi sekarang cuaca panas ekstrim yang sedang melanda provinsi kita. Bukan provinsi kita aja ya, mungkin provinsi lainnya juga. Nah, karena kita akan mau membahas nih cuaca panas ekstrim di Provinsi Riau sendiri, episode kali ini spesial Yolan dan tim Diskominfotik Provinsi Riau mendatangkan Bapak Bibin Suryanto SSI. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca kita agak ini ya Pak ya, agak panas. mematikan ya. Nah, Bapak Bibin Suryanto SSI ini selaku koordinator bidang forecast dan pelayanan BMKG Provinsi Riau. Benar ya Pak ya? Ya, siap. Oke. Nah, sebelum kita membahas sendiri ya Pak mengenai tema kita kali ini itu cuaca panas ekstrim di Provinsi Riau. Karena mungkin di sini juga masyarakat bertanya-tanya ya Pak, ini ada apa sih sebenarnya, fenomena apa yang menyebabkan adanya panas ekstrim ini? Ya mungkin udah berlangsung beberapa minggu terakhir ini ya Pak ya. Dan mungkin udah disambut juga dengan hujan sekarang ya Pak. Tapi tetap aja mungkin merasa kegerahan gitu Pak. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Diskominfotik sendiri nih Pak. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu nih biar kenal lebih dekat lagi ya sama Pak Bibin ya Pak ya. Nah, di BMKG Provinsi Riau sendiri nih Pak, Bapak menjabat sebagai apa dan tupoksinya apa sih Pak? Ya, saya ini saya kerja di BMKG ini Provinsi Riau itu sudah hampir 20 tahun. 24 tahun. Wah. 24 Udah tahun. hampir seumur saya loh Pak. Hampir 24 Hampir tahun. 24 tahun ya. Dan saat ini saya menjabat sebagai koordinator bidang forecast dan pelayanan data. Oke. Artinya di situ bidang kami itu menganalisis dan memperakirakan bagaimana kondisi cuaca ke depannya. Terus juga memberikan bidang kami itu pelayanan jasa. Pelayanan itu seperti informasi, pelayanan publik, terus pelayanan juga jasa lain misalkan untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan BMKG. Oke. Nah, kalau di BMKG Provinsi Riau sendiri nih Pak, bidang apa aja sih Pak yang ada di kantor sendiri Pak? Kalau keseluruhan di BMKG itu kan meliputi adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Artinya ada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Sedangkan di Provinsi Riau sendiri itu cuma ada 2 stasiun. Oke. Stasiun meteorologi dan klimatologi. Stasiun meteorologi itu ada 2 di Pekanbaru dan di Japrarengan. Terus satu lagi stasiun klimatologi yang mengurusi mengenai iklim. Kapan musim penghujan, kapan musim kemarau, itu bidang klimatologi, itu ada di Pekanbaru juga. Oke, nah Pak, apakah memang di bulan ini atau di akhir tahun ini nih memang masuk ke cuaca ekstrim panas gitu Pak? Sebetulnya kita ini sudah masuk dalam fase musim hujan. Oke. Jadi masuk musim hujan itu di bulan September kemarin, sebagian besar termasuk juga di kota Pekanbaru itu sudah memasuki musim hujan. Dan kemarin waktu panas kemarin itu kita sebutnya dengan dry spell atau penundaan jeda hujan. Itu yang diakibatkan oleh adanya tropical cyclone yang ada di Filipina. Oh, di Filipina ya Pak ya? Di Filipina tropical cyclone-nya itu. Jadi pertama tropical cyclone yang muncul itu terdeteksi di tanggal 21 Oktober itu dari perairan Filipina bergerak ke wilayah ke arah barat lah, sampai ke Vietnam, dan kemarin sudah punah lah istilahnya di tanggal 29 dan udah punah. Makanya kemarin waktu setelah punah yang tropikal pertama siklon Trami itu, kita langsung hujan malamnya itu. Oh, berarti itu selesainya
Langsung hujan ya? langsung hujan. Oke. Dan selesai Trami ini atau tropical cyclone ini, kita akan kembali lagi ke musim hujan karena kita kemarin tadi itu dry spell, jeda hujan Oke. gitu. Oke, berarti ya itu awalnya itu mulainya dari Filipina tadi ya Pak ya? Filipina. Dan menyebar ke yang lain. Mungkin nggak di Indonesia aja ya Pak ya? Betul. Sampai ke negara lainnya Iya. juga gitu. Nah, untuk Provinsi Riau sendiri nih Pak, karena beberapa hari kemarin itu kan memang luar biasa ya Pak panasnya. Betul. Di kantor kami sampai beli kipas satu orang satu loh Pak. Sampai Iya, check iya. out di ini Iya, loh, di iya. keranjang kuning loh Iya, Pak. iya, iya. Nah, jadi berapa sih suhu tertinggi kemarin Pak saat cuaca panas ekstrim ini di Provinsi Riau sendiri Pak Iya. datanya? Dalam seminggu kemarin dari tanggal 20-an, tanggal 20 atau 21 hingga tanggal 29, itu suhu tertinggi yang dicatat di Kota Pekanbaru sendiri atau di stasiun SSK 2 Pekanbaru itu 36,2. 36,2. 36,2. Luar biasa. Tapi ada suhu tertinggi pada bulan Oktober ini adalah suhu maksimum tertinggi itu 36,5. 36,5. 36,5. Bahkan Provinsi Riau sendiri itu pernah mencapai suhu tertinggi 38,8. Wow, 38. 38,8. Udah kayak di Arab gitu ya. Iya, 38,8 itu. Mm-mm. Di bulan Maret tahun 2000 di bulan Maret. Itu tertinggi sampai saat ini. Oke, tahun 2000 ya. Iya. Terulang lagi sekarang di 3 berapa tadi Pak? 38,2. Sekarang 36,2. Iya. Oke, itu yang tertinggi ya Pak ya. Tertinggi. Oke. Nah, apakah ada wilayah tertentu nih Pak di Indonesia sendiri mungkin yang paling terdampak atau kita salah satu yang tinggi juga nih Pak? Jadi kalau bicara Indonesia itu kan artinya memang kewenangan BMKG pusat artinya. Tapi kita juga bisa melihat beberapa daerah yang sekarang pun di posisinya di wilayah Jawa itu memang sudah masih kemarau. Oh, masih kemarau. Masih kemarau walaupun ada beberapa yang sudah hujan tapi belum memasuki musim penghujan. Dan tipikal musim di wilayah Riau dengan di wilayah Jawa itu sangat berbeda. Di wilayah Riau ini kita mengenal itu ada ekuatorial namanya. Ekuatorial itu ada 2 puncak hujan, 2 puncak musim kemarau. Kalau di wilayah Jawa itu waktu musim kemarau sepanjang 6 bulan atau lebih. Waktu musim penghujan selama 6 bulan itu musim penghujan. Berbeda dengan Riau. Di Riau itu waktu musim kemarau pasti ada hujan. Dalam 1 bulan itu pasti ada hujan. Pasti ada gitu ya? Pasti ada hujan. Begitu juga waktu musim hujan pasti juga enggak setiap hari hujan, pasti ada kemaraunya. Makanya kemarin juga waktu ini dry spell ya udah pernah kita alami juga di sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Nah, apakah nanti ada kemungkinan nih Pak akan terjadi panas lagi setelah musim hujan ini atau kayaknya udah aman nih dari cuaca ekstrim ini? Untuk kedepannya nih Pak, karena masih ada bulan November, Desember ya Pak ya? Iya. Jadi kita ini memang sudah memasuki musim penghujan dan kita puncak hujannya itu kami perakirakan itu di bulan November sama Desember. Oh, berarti dua bulan terakhir ini nanti ya? Iya, puncak hujannya itu di November sampai Desember. Apakah ada terjadi gangguan lagi seperti kemarin? Itu tergantung nanti adanya fenomena gangguan globalnya seperti apa. Apabila muncul tropical cyclone lagi, ya, tapi juga letak posisinya di mana? Apabila di terlalu timur di wilayah biasanya itu kalau sudah memasukin bulan November Desember itu di wilayah selatan Khatulistiwa itu dekat-dekat Australia itu kurang berpengaruh dengan kondisi yang di Riau sendiri gitu. Tapi kalau di daerah Jawa terus Bali, NTT, NTB itu sangat berpengaruh apabila terjadi gangguan siklonik ataupun tropical cyclone di daerah tersebut. Apa sih Pak yang membuat terjadinya gangguan ini kalau boleh tahu Pak secara ilmu BMKG sendiri ya Pak ya? Gangguan ini kan disebabkan karena memang daerah tersebut lebih hangat hangat dibandingkan daerah sekitarnya. Maka di situ kalau lebih hangat artinya tekanannya akan lebih rendah daripada tekanan di sekelilingnya. Oh, sekelilingnya, oke. Iya, di wilayah lainnya. Apabila daerah tekanan di situ lebih rendah, makanya semua energi ataupun angin akan mengumpul di daerah tropical cyclone tadi yang tekanannya lebih rendah. Akan berkumpul ya? Akan berkumpul di situ. Makanya kemarin waktu terjadi tropical cyclone Trami yang pertama itu semua massa udara yang di wilayah
wilayah Riau itu akan tertarik ke tropical cyclone Trami tersebut. Oke. Traminya belum habis, muncul lagi tropical cyclone namanya Kongre. Kongre, apa tuh Pak? Namanya Oke. tropical cyclone. Tropical Oke. cyclone itu ada penamaannya masing-masing. Oke. Yang menamakan kalau di wilayah utara itu yang berhak untuk memberi nama itu Filipina kalau nggak salah. Terus Oke. nanti kalau yang di wilayah selatan mendekati ke wilayah Indonesia itu yang berhak memberikan penamaan tropical Penamaan? cyclone itu BMKG Indonesia sendiri. Indonesia, oh, Biasanya kalau BMKG memberi nama dalam bentuk bunga-bungaan. Dulu kalau pernah mendengar tropical cyclone Lili, pernah Kamboja dan Oke. macam-macam. Kalau gitu. Indonesia nama bunga-bunga Iya, ya Pak? betul. Oke, Gitu. lebih keren ya Pak ya. Nah, seberapa lama sih Pak BMKG sendiri nih memprediksi cuaca panas yang akan berlangsung ini Pak? Ya, kemarin cuaca panas itu memang sesuai dengan munculnya sampai dengan punahnya dari tropical cyclone sendiri itu. Oke. Kebiasaannya dari historisnya itu tropical cyclone itu masa hidupnya itu 1 sampai 10 hari. 1 sampai 10 hari. 10 hari Oke. aja. Habis itu punah dan sudah kembali lagi Kembali normal lagi. cuacanya seperti Oke, itu. berarti memang paling lama 10 hari atau bisa kemungkinan lebih Pak? Paling lama. Paling lama ya? Selama ini paling lama 10 hari Oke. gitu. Nah, apa sih efek yang mungkin terjadi setelah adanya cuaca panas ekstrim ini Pak? Di Provinsi Riau sendiri ya Pak ya? Fenomenanya, jadi kemarin itu kan kita musim penghujan nih, musim hujan. Jadi waktu terjadi efek dari tropical cyclone Trami yang menyebabkan panas selama hampir 9 atau 8 hari lah kemarin itu. Jadi banyak muncul lagi titik panas. Titik panas ya? Titik panas itu mulai muncul lagi banyak, tapi ya nggak sebanyak waktu musim kemarau. Dan sekarang pun sampai saat ini pun teman-teman dari Posko Karhutla itu juga bagus dalam menangani. Artinya kita memberikan informasi titik panas di koordinat mereka akan langsung mengecek di lapangan. Mereka banda kalau memang benar langsung melakukan pemadaman. Makanya waktu musim panas tuh kita sering melihat tuh helikopter kan yang bawa keranjang Patroli gitu, ya? patroli. Bawa keranjang Oke. itu ya salah satunya ya untuk menyiramkan air lah Iya. ke daerah-daerah yang Biasanya ada titik api ya Pak ya? titik apinya gitu. Oke, tapi memang lebih banyak nggak Pak kemarin atau masih di kategori aman gitu? Masih kategori aman, kategori aman, Pak? iya masih di bawah 100. Oke. Masa 72, 36. Kalau dulu waktu di tahun 2017, 2019 yang kita kena bencana asap itu 2000-an itu. 2000-an, iya benar. 2000-an. Ya. Karena pernah podcast juga ya sebelumnya gitu. betul. Karena terlalu banyak malah kemarin titik-titik gitu ya. Ternyata pas cuaca ekstrim sendiri nggak begitu ini ya Pak ya. Kemarin tuh cuma ratusan, nggak sampai 150, nggak nyampe kan maksimum gitu kemarin tuh. Oke. Nah, kalau untuk dari segi kesehatan nih Pak, apa sih Pak, ada dampak nggak kesehatan yang bisa ditimbulkan oleh cuaca panas ekstrim ini mungkin terhadap masyarakat Provinsi Riau sendiri Pak? Ya, jadi kondisi cuaca yang berubah-ubah itu juga mempengaruhi dari imun tubuh kan. Iya. Imun tubuh kita juga menyesuaikan dengan kondisi. Biasanya dingin, tiba-tiba langsung kena panas. Gitu ya. Makanya banyak yang istilahnya kena flu, batuk gitu kan. Terus juga sebetulnya sih panas berlebihan itu juga bisa menyebabkan kulit yang efeknya nggak bagus gitu benar. kan. Kering gitu. Itu mungkin salah satu efeknya gitu. Oke, tapi kalau yang terlalu berbahaya nggak ada ya Pak ya? Nggak ada sejauh ini. Nah, paling kepanasan aja gitu ya Pak ya? Panas. Mungkin ini penjualan AC meningkat juga ya Pak ya sekarang ya. Iya. Oke, tapi ya semoga ini setelah ini nggak ada lagi ya Pak ya Iya. cuaca panas ekstrim sendiri Pak. Ada. Nah, kalau langkah dan antisipasi nih yang disarankan BMKG sendiri Pak untuk masyarakat guna menghadapi cuaca ekstrim sendiri seperti apa sih Pak? Jadi ada kita bilang ekstrim sama Anda itu berbeda. Kalau kami indikasinya ekstrim itu dari suhunya, apabila suhunya itu plus atau minus 3 derajat itu bila kita ekstrim. Ekstrim ya. Misalkan suhu kita rata-rata tadi saya bilang 36 di bulan Oktober. Artinya kalau bila sudah ekstrim kayak bilang itu misalnya kalau udah 39 baru kita bilang ekstrim. 39 ya? 39. Tapi kalau misalkan masih 36 atau di rentang 37 masih belum kita bilang ekstrim. Oh belum ya. Tapi makanya
masyarakat kadang-kadang udah panas sudah bilang ekstrim, Iya. tapi kalau dari ilmu kita belum. Belum ya? Belum gitu. Ini karena kalau Sobat Diskominfo kan belum sampai ke sana Iya, ya Pak ya. betul. Taunya kan panas gitu. Ini udah Betul. ekstrim gitu ya Pak ya. Iya. Ternyata ekstrim itu kalau udah 39 ya Pak ya. Itu 39 gitu. Berarti kalau untuk peringatan dari BMKG sendiri kalau masih aman ya. Ya, makanya selama ini kita belum merilis cuaca ekstrim, tapi Oke. memang karena kondisi cuaca ataupun suhu yang kita ukur itu masih dalam batas normal. Malah ada lebih tinggi yang saya bilang pertama Iya. tadi kan 38,8 38 ya. itu. Itu masih kita di 36 gitu. Oke. Tapi yang mau saya bilang juga suhu maksimum ini dari tahun 30 tahun terakhir dari 91 sampai tahun 2020 itu ada mengalami peningkatan suhu. Oh, ada peningkatan suhu. Peningkatan Oke. suhu. Peningkatan suhu itu 0,5 derajat. Kalau 0,5? cukup tinggi. Artinya setiap tahun itu pasti ada kenaikan suhu. Oke. Bisa jadi akan semakin tinggi terus setiap tahun, apalagi dengan kondisi sekarang kan yang namanya perubahan cuaca atau perubahan iklim. Oke. Itu perubahan iklim banyak terjadi ya banyak bencana. Misalkan hujan lebat, petir, puting beliung, terus longsor, banjir, itu akibat salah satunya juga dari perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri. Iya. Kalau dari BMKG sendiri nih Pak, apakah ketika kondisi seperti apa, kondisi kemarau seperti apa, untuk didatangkannya kayak hujan buatan? Ini kan sebelumnya nih banyak mungkin Sobat Diskominfotik yang mengira ini hujan buatan gitu ya Pak. Ternyata enggak ya, dari konfirmasi Bapak sendiri yang baru kita tahu. Jadi selama ini memang sekarang di BMKG sendiri itu sudah ada kebutuhan baru yang namanya operasi modifikasi cuaca. Kalau dulu sebelum masuk BMK, TMC itu masuk dalam BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, dulu masuk BRIN, terus mereka karena tupoksinya lebih ke BMKG masuk ke BMKG. Jadi sekarang dalam tahun ini 2020 masuk BMKG. Untuk membuat hujan buatan itu sebenarnya request sebetulnya, by request. Kalau biasanya di Provinsi Riau itu request dari BPBD atau dari pemerintah Provinsi Riau. Terus ada dari pihak swasta kayak RAPP atau Sinarmas. Yang terbaru ini saya dengar tapi belum dilaksanakan tuh malah dari Pertamina atau PHR. PHR yang akan melakukan modifikasi cuaca. Kenapa kemarin waktu di seminggu kemarin tidak ada modifikasi cuaca? Karena memang itu sifatnya sementara. Sementara ya. Panasnya itu tidak berkepanjangan. Artinya setelah nanti siklonnya Trami itu punah ataupun habis akan kembali lagi normal lagi. Gitu. Berarti ada kondisi tertentu ya Pak ya? Dan kondisi tertentu. Banyak by request gitu ya? By request. Oke, berarti menjalankan perintah yang sudah ada aja gitu. Betul. Ya Pak? Oke. Nah kalau untuk dampak nih kepada sektor-sektor kayak pertanian gitu Pak, perikanan maupun ketahanan pangan di Provinsi Riau. Nah selama 1 sampai 10 hari kemarin ya Pak ya, apakah ada Pak kalau efeknya gitu? Iya, kalau yang selama ini belum berefek karena pertanian atau itu kan sifatnya jangka panjang, bukan pendek. Karena 10 hari juga 10 hari juga. Kalau ketahanan itu kan panjang gitu. Benar. Kalau misalnya kemarin yang berpengaruh itu kayak musim karhutla panas 2019 itu sangat berpengaruh pada pertanian, peternakan, itu perikanan pasti banget berpengaruh. Tapi kalau cuma pendek 10 hari, saya rasa nggak berpengaruh. Nggak pengaruh ya Pak ya? Karena habis itu langsung kembali ke normal lagi. Iya, gitu, aman ya Pak ya? Aman gitu. Oke, karena jangkanya ini ya jangka pendek ya Jangka Pak pendek, betul. Oke, berarti nggak usah takut lah ya masyarakat Provinsi Riau gitu. Nah kalau untuk dari BMKG sendiri nih Pak, kita kan mau memasuki musim hujan nantinya ya Pak ya. Apakah ada persiapan sendiri Pak? Apakah ini akan aman atau takutnya musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan kita tahu bahwa di Riau ini sering ini ya Pak ya banjir, fenomena banjir dan lain-lain gitu. Yang orang bilang kalau di Panam tuh udah ada pantai gitu. Udah ada pantai sendiri Pak di Panam. Apakah ada nih Pak peringatan maupun jadi perakiraan kami memang musim hujan itu kan akan puncaknya itu di bulan November sampai Desember. Dan ada juga nanti ada namanya fenomena La Nina. Apa tuh Pak? La Nina itu mendukung
banyaknya curah hujan di wilayah Indonesia. Oke. Itu berbeda dengan El Nino. El Nino itu mengurangi curah hujan. Kalau La Nina itu menambah lah istilahnya, menambah curah hujan. Artinya dalam puncak hujan ditambahkan ada La Nina, itu nanti akan menambah banyaknya frekuensi curah hujan di Provinsi Riau. Jadi untuk di daerah-daerah kota, perkotaan biasanya ini sering mengalami genangan, Mbak. Kalau kami bilang itu bukan banjir. Genangan ya? Genangan. Kalau genangan itu karena dia akan dalam 1 jam atau beberapa jam kemudian itu akan surut. Akan surut kembali ya? Iya. Oke. Tapi kalau banjir itu sudah berhari-hari. Iya. Nah, itu dibilang banjir. iya, Tapi kalau itu namanya genangan, gitu yang bilang. Ya, jadi di perkotaan sih biasa terjadi waktu musim puncak hujan tuh ya waspada dengan genangan yang terjadi di perkotaan, terutama di daerah-daerah perkotaan. Pasti masyarakat udah tahu nih daerah mana aja yang sering terjadi genangan gitu kan. Nah, gitu harus ya mempersiapkan diri baik-baik lah kan. Gitu. Iya, mungkin kalau untuk genangan sendiri nggak begitu masalah ya Pak ya, tapi kalau banjir baru menjadi masalah. Iya. Kalau kita mau lihat info-info terkait BMKG sendiri nih Pak, bisa diakses di mana sih Pak? Kalau mau tahu nih. Iya. Akhir tahun ini bakal ada musim hujan dan segala macam. Biasa kan ada ya Pak ya portalnya gitu. Iya. Jadi BMKG sendiri, BMKG Pusat itu sudah menyediakan sebuah aplikasi juga. Aplikasinya namanya bisa di-download di App Store ataupun di iOS. Itu di namanya Info BMKG. Di situ lengkap mulai dari informasi musimnya seperti apa, terus cuacanya di lokasi tersebut seperti apa. Terus juga real time dengan gempa bumi. Oke. Gempa ada bumi. infonya juga ya Pak ya? Ada infonya, langsung ternotifikasi. Juga ada namanya peringatan dini cuaca. Artinya setiap kita mengeluarkan peringatan dini, misalkan hujan lebat di daerah mana, kecamatan mana, itu kita sampai kecamatan, itu langsung bisa dilihat di aplikasi tersebut. Selain aplikasi juga ada website tentunya. Di websitenya itu di bmkg.go.id. Terus kalau di Pekanbaru sendiri kita juga mempunyai media sosial sebetulnya. Kita mempunyai media sosial di Instagram itu di Info Cuaca Riau. Nah, itu mungkin salah satu. Oke, berarti sudah banyak ya portalnya bisa kami akses. Betul. Gitu ya Pak ya. Mungkin di sini ada beberapa sobat yang udah tahu ya Pak ya. Dan kalau ada yang belum tahu ya mungkin bisa diakses ya tadi yang Bapak Bipin bilang sendiri. Nah, kita udah membahas banyak nih ya Pak mengenai cuaca panas nggak ekstrim lagi nih ya Pak ya, karena belum tahu nih sebelumnya. Cuaca panas di Provinsi Riau sendiri. Nah, mungkin ada nggak sih tips and trick dari Bapak sendiri nih untuk jika kita akan memasuki musim kemarau, musim hujan dan lain-lain gitu. Iya, kalau pada musim panas ini ya artinya kemarin banyak memang itu di Instagram dia gimana Pak, kemudian ini gimana Min gitu. Iya, di Instagram juga banyak ya Pak ya. Iya, masuk ke DM itu kan. Artinya yang bisa kami himbau itu ya kepada masyarakat pada saat memasuki musim kemarau ataupun cuaca panas itu menjaga kesehatan, banyak meminum air putih, terus juga tabir surya, jangan lupa itu tabir surya. Iya, tabir surya. Itu sunblock atau sunscreen itu kan. Biar tidak menjadikan kulit kering atau gimana. Angkat kulit juga ya Pak ya? Iya gitu. Itu aja ya Pak ya? Nah, ada lagi nggak Pak imbauan untuk masyarakat Riau sendiri Pak untuk jangan cemas nih ada cuaca panas ini karena ini udah mau berakhir gitu. Udah berakhir malah ya? Udah berakhir malah. Kalau di Riau sendiri jangan terlalu panik, artinya. Jangan panik. Jangan panik walaupun itu panas, artinya kita sudah memberikan informasi panas ekstrim itu seperti apa, panas seperti biasa seperti apa. Makanya kemarin waktu kita nggak berikan ekstrim karena memang belum mencapai ekstrim yang kita sesuaikan gitu kata kami. Makanya masyarakat jangan terlalu panik. Memang panas tapi nanti kalau sudah musim penghujan fenomenanya akan kembali ke normal lagi. Terus pada saat nanti musim penghujan ini kami sarankan masyarakat ya untuk lebih dapat mengupdate informasi cuaca di kanal-kanal resminya BMKG gitu. Artinya dengan mengupdate informasi itu memberikan aktivitasnya itu lebih lancar lah istilahnya gitu. Iya benar, karena yang tadinya mungkin ada mau buat acara, kalau sekarang kan banyak acara event-event ini apa musik gitu ya, takutnya buatnya di musim hujan gitu ya harus disesuaikan juga caranya lihat portal-portal yang ada di BMKG Provinsi Riau sendiri ya Pak ya. Baik Pak, luar biasa banyak ilmu dan wawasan baru nih yang kita dapatkan dari Bapak Bibin Suryanto SSI selaku
Koordinator Bidang Forecast dan Pelayanan BMKG Provinsi Riau. Iya. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan nih Pak bisa menjadi ilmu juga untuk Sobat Diskominfotik, bisa menjadi wawasan baru juga dan tidak membuat panik masyarakat Riau ya Iya, Pak ya. iya, iya. Udah lebih tenang sekarang ya Pak Iya. ya, karena fenomena ini ya sudah berakhir dan itulah penjelasan singkatnya lah tadi Iya. dari Bapak Bibin sendiri. Makasih banyak Bapak Oke, Bibin sama-sama. Suryanto. Iya. Sobat Diskominfotik, saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Marda Yahya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama.